Selamat Sabat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan belajar kembali akan pelajaran sekolah Sabat kita. Pada Sabat hari ini kita telah tiba di pelajaran yang ketujuh dengan judul Kekalahan Bangsa Asyur. Bagaimana ceritanya? Apa yang akan kita pelajari? Sebelumnya marilah kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat ini, biarlah kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami, menginspirasi kami, memberikan pengertian kepada kami, dan kami mampu memahami dengan baik dan benar, dan iman kami boleh bertumbuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekalahan bangsa Asyur. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan, semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara sekalian, Asyur berhasil mengalahkan salah satu kota Yehuda, yaitu kota Lakis. Sungguh buruk kisah yang terjadi bagi orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan. Sebagaimana kisah kota Lakis ini. Apa yang terjadi? Orang kafir menaklukkan umat Tuhan hanya karena umat Tuhan itu tidak percaya kepada Tuhan yang menjadikan mereka spesial. Menjadikan mereka umat Tuhan. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Tali Busur Sudah Terpasang. Yesaya 36 ayat 1. Duduk sebagai raja dan mewarisi sebuah kerajaan yang telah kehilangan kemerdekaannya sungguh tidak mudah, dan inilah yang dihadapi atau yang terjadi oleh Raja Hizkia. Di masa Raja Ahaz, ayahnya, kerajaan Yehuda berlindung pada Asyur dari ancaman bangsa Aram dan Israel Utara. Karena itu Yehuda harus membayar uang perlindungan kepada Asyur. Dan ini adalah upeti kepada kerajaan Asyur. Nah, ketika Sargon II, Raja Asyur meninggal dalam pertempuran dan digantikan oleh Sanherib pada tahun 705 sebelum Masehi, Asyur tampak lemah. Di sini, Raja Hizkia mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. 2 Raja-Raja 18 ayat 7. Namun Sanherib tidak tinggal diam. Pada tahun 701 sebelum Masehi, ia menaklukkan bagian lain dari kerajaannya. Kemudian menghancurkan Suriah, Palestina, dan bermaksud untuk menyerang Yerusalem, ibu kota Yehuda. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia untuk menghadapi konfrontasi dengan Asyur ini? 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai dengan 8. Dia memperkuat benteng pertahanan. Dia memperlengkapi dan mengatur tentaranya. Yang ketiga, dia meningkatkan keamanan pasokan air ke Yerusalem. 2 Raja-Raja 20 ayat 20. 2 Tawarik 32 ayat 30. Yang keempat, dia berdiri sebagai pemimpin rohani dalam upayanya untuk meningkatkan moral umat Tuhan pada saat yang menakutkan ini. Dan yang kelima, dia atau Hizkia memberi semangat dan menasihati mereka supaya bertindak gagah perkasa. Nah, poin penting dari pelajaran di hari Minggu ini adalah Hizkia melakukan tindakan iman. Dia percaya kepada keselamatan dari Tuhan dengan mengadakan persiapan untuk melawan musuh dan menyelesaikan semua yang dapat dilakukan dengan kemampuan dan usaha manusia. Beriman tidak berarti tinggal diam dan tidak melakukan sesuatu yang dapat dilakukan. Tetapi apa yang dilakukan adalah sebuah bukti iman atau iman yang berbuah. Ini dilakukan oleh Hizkia dan juga bangsanya. Dalam Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13, Rasul Paulus menasihati kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat,
Karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Kita taat, tetapi kita juga harus mengerjakan pekerjaan keselamatan kita. Kita beriman, tetapi juga harus ada tindakan-tindakan daripada iman itu. Hari Senin, propaganda. Kita bisa pelajari di dalam Yesaya pasal 36 ayat 2 sampai dengan 20. Apa yang dimaksudkan di sana? Nah, untuk menaklukkan sebuah kerajaan tidak hanya dengan cara berperang, tetapi ada cara lain yang dapat dilakukan untuk melemahkan mental tentara dan rakyat musuh itu sehingga mereka menyerah. Inilah yang dilakukan oleh Asyur terhadap Yehuda. Rabsakes atau semacam pegawai tinggi kerajaan Asyur diutus untuk melakukan propaganda ini. Cara ini menunjukkan bahwa penguasa Asyur bukan saja brutal, tetapi juga cerdas. Dia melakukan propaganda. Pertanyaannya, apakah argumentasi Rabsakes untuk mengintimidasi daripada Yehuda? Ayat-ayat yang ditampilkan menjadi referensi untuk kita. Yesaya 36 ayat 2 sampai dengan 20, 2 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai dengan 35, 2 Tawarik 32 sampai dengan ayat 9 sampai dengan 19. Pertama, bahwa Yehuda tidak dapat mengandalkan Mesir untuk menolong mereka karena Mesir lemah dan tidak dapat diandalkan. Inilah argumentasi atau intimidasi Rabsakes untuk Yehuda. Yang kedua dikatakan Yehuda tidak dapat bergantung kepada Tuhan untuk menolong mereka. Sebab Raja Hizkia telah menyakiti hati Tuhan dengan menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan mezbah-mezbah di seluruh Yehuda dan memusatkan penyembahan di Yerusalem saja, tidak hanya tersebar di seluruh Yehuda. Ini adalah alasan berikutnya. Yang ketiga, bahwa Tuhan ada di pihak Asyur dan ia telah mengatakan kepada Sanherib untuk menghancurkan Yehuda. Yang keempat, Yehuda tidak memiliki orang yang terlatih untuk menunggangi 2000 ekor kuda. Yang kelima, bila Yehuda dikepung, mereka akan kekurangan makanan dan minuman. Tetapi bila mereka menyerah, mereka akan diperlakukan dengan baik. Dan yang keenam, Raja Hizkia tidak dapat menyelamatkan Yehuda, sebab para dewa bangsa-bangsa yang ditaklukkan Asyur pun tidak dapat menyelamatkan bangsanya. Demikian juga Allah orang Yehuda tidak akan dapat menyelamatkan Yehuda. Apakah Rabsakes mengatakan keadaan yang sebenarnya sehingga melakukan intimidasi seperti itu? Kita lihat faktanya. Memang dia baru saja datang dari Lakis yang berjarak 30 mil. Kota yang memiliki benteng pertahanan yang kuat, namun telah berhasil ditaklukkan Asyur. Rabsakes datang dengan pasukan Asyur yang besar yang telah menaklukkan banyak kota. Tidak seorang Yehuda pun yang meragukan bahwa Yerusalem telah dikutuk. Yesaya 10 ayat 8-11. Dan benar bahwa Raja Hizkia telah menyingkirkan mezbah-mezbah pengorbanan dan memusatkan penyembahan di Yerusalem. 2 Raja-Raja 18 ayat 4. 2 Tawarik 31 ayat 1. Namun sesungguhnya reformasi yang dilakukan Hizkia tidaklah menyakiti hati Tuhan, tetapi justru memuliakan Tuhan. Dan Tuhan tahu menyelamatkan umatnya dari kesesakan. Jadi tidaklah semua yang dikatakan Rabsakes adalah kenyataan yang ada. Poin penting dari pelajaran hari Senin. Situasi sulit dan tanpa harapan dari sudut pandang manusia sering memberi kesempatan bagi kita untuk lebih percaya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal untuk mengasihi umatnya. Wow, satu kasih yang sangat indah dari Tuhan. Pelajaran hari Selasa, terguncang tetapi tidak tinggalkan. Yesaya 36 ayat 21 sampai Yesaya 37
ayat 20. Perkataan Rabsakes, utusan Raja Asyur, Yesaya 36 ayat 13 sampai dengan 20, sangat mempengaruhi Raja Hizkia dan para pegawainya. Mereka mengoyakkan pakaiannya dan berkabung. Di saat kesusahan yang dirasakan ini, Hizkia sungguh-sungguh berpaling kepada Allah. Ia merendahkan diri dan memohon doa pengantaran Yesaya bagi Yerusalem. 2 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai dengan 19 ayat 4. Atau Yesaya 36 ayat 21 sampai dengan Yesaya 37 ayat 4. Bagaimana Tuhan memberi semangat kepada Hizkia di tengah kesusahan hatinya, mengingat Asyur yang siap untuk menyerang mereka. Melalui firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Hizkia mendapat kekuatan. Yesaya 37 ayat 6 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya, aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar satu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ini adalah firman yang menguatkan akan Raja Hizkia. Apakah ancaman yang kembali datang kepada Hizkia? Dan bagaimana Hizkia meresponnya? Yang pertama, kali ini Sanherib mengirim sebuah pesan yang berisi ancaman. Yesaya 37 ayat 10 sampai dengan 12. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resep, dan Bani Eden yang di Telasar? Yang kedua, merespon surat tersebut, Hizkia pergi ke bait suci dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dalam doanya ia memuji Tuhan semesta alam, ia memohon agar menyelamatkan mereka. Ia juga memohon agar Tuhan menunjukkan siapa dirinya, siapa Tuhan itu, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui siapa Tuhan itu sesungguhnya. Yesaya 37 ayat 15 sampai dengan 20. Poin apa yang kita bisa pelajari di hari Selasa? Ketika kita mencermati doa Hizkia secara lengkap dalam Yesaya 37 ayat 15 sampai dengan 20. Perspektif Hizkia tentang Allah dan pengakuannya tentang siapa Tuhan itu patut kita perhatikan. Tuhan adalah Raja dunia yang sejati. Tidak ada yang seperti Dia. Dia adalah penguasa alam semesta dan semua kerajaan tunduk pada kehendaknya. Allah sebagai pencipta menekankan kedaulatan Allah yang hidup. Dia dapat melepaskan umatnya. Sesungguhnya, pandangan Rabsakes, utusan Raja Asyur tentang Allah, Yesaya 36 ayat 20, adalah sebuah penghujatan dan ia akan menerima hukumannya. Inilah poin penting di dalam pelajaran hari Selasa. Di pelajaran hari Rabu, Yesaya 37 ayat 21 sampai dengan 38, kisah selanjutnya. Apa maksudnya? Di dalam kisah para Raja Asyur, Sanherib menuliskan bahwa dia telah merebut 46 kota berkubu, mengepung Yerusalem, dan membuat Hizkia orang Yahudi menjadi tawanan di Yerusalem. Dalam istananya, bagaikan seekor burung dalam sangkar. Namun demikian, tidak pernah ada dalam tulisan atau gambar yang menyatakan bahwa dia telah menaklukkan Yerusalem. Ukiran yang ada pada tembok kediamannya yang dikenal dengan istana tanpa tandingan terukir dengan jelas akan keberhasilannya dalam mengepung Lakis. Itu pun dilakukan sebagai alat untuk menyelamatkan wajahnya dari masa lalu. Di dalam catatannya atau di dalam catatan Sanherib tidak menjelaskan bagaimana kisah selanjutnya dari upaya untuk menaklukkan Yerusalem.
Namun kita memiliki Alkitab yang menceritakan kisah selanjutnya dalam Yesaya 37 ayat 21 sampai dengan 38. Apakah propaganda Asyur berhasil? Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebagai jawaban terhadap doa Hizkia, Allah mengirimkan pesan kepadanya tentang jaminan sepenuhnya bagi Yehuda. Allah menggenapi janji-janjinya untuk tidak menyerahkan Yerusalem ke tangan Asyur yang sombong itu. 2 Raja-Raja 19 ayat 35 sampai dengan 37, 2 Tawarik 32 ayat 21 sampai dengan 22, Yesaya 37 ayat 36 sampai dengan 38. Saudara bisa menemukan di sana. Kemudian Tuhan memberikan mujizat yang sungguh dahsyat. Malaikat Tuhan membunuh pasukan Asyur sebanyak 185.000, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Sanherib kecuali pulang ke rumahnya. Pada satu peristiwa, saat Sanherib sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, dewanya, anak-anak datang dan membunuh dia. Saudara perhatikan, apakah propaganda itu berhasil? Tidak berhasil. Dalam tulisan pena inspirasi, Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 4, halaman 295, dikatakan, Allah orang Ibrani telah mengalahkan kesombongan orang Asyur. Kehormatan Tuhan telah dipertahankan di mata bangsa-bangsa di sekeliling. Di Yerusalem, hati orang banyak dipenuhi dengan kesukaan kudus. Apakah poin penting dari pelajaran di hari Rabu ini? Seandainya Sanherib dapat menaklukkan Yerusalem, maka dia akan mengasingkan penduduknya dan membuatnya sama seperti Israel di utara, sehingga Yehuda dapat kehilangan identitasnya. Namun Tuhan memiliki agenda besar bagi Yehuda, karena daripadanya kedatangan Mesias yang akan dilahirkan telah ditentukan. Itu sebabnya ia tidak membiarkan Yerusalem jatuh ke tangan Asyur agar pengharapan tentang Mesias tetap hidup. Tuhan tidak membiarkan agenda lain menghalangi rencana besar, yaitu rencana keselamatan. Rencana keselamatan akan tetap jalan. Dan Tuhan selalu membuka jalan untuk rencana keselamatan. Termasuk juga tidak membiarkan Yerusalem jatuh ke tangan Asyur. Di pelajaran hari Kamis, ketika sakit dan memiliki kekayaan, di antara ancaman yang dihadapi Yehuda dari Asyur dan janji Tuhan yang akan melepaskan Yehuda dari upaya penaklukan Asyur, Hizkia jatuh sakit yang akan membawanya kepada kematian. Menarik ini. Lalu dia berdoa dan Tuhan menjawab doanya dengan memperpanjang usianya 15 tahun lagi. Dan sebuah tanda mujizat diberikan kepadanya. 2 Raja-Raja 20 ayat 8 sampai dengan 10, Yesaya 36 ayat 6, Yesaya 38 ayat 6 sampai dengan 8. Apakah tanda yang diberikan Tuhan kepada Hizkia? Yesaya 38 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada petunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Dalam komentar 7-Day Bible Commentary, jilid 4 halaman 240, Iblis bertekad untuk membawa kematian kepada Hizkia dan juga kehancuran Yerusalem pada saat yang sama. Tidak diragukan jika Hizkia sudah tidak ada lagi. Usahanya untuk melakukan reformasi akan berakhir sehingga kejatuhan Yerusalem akan lebih mudah terjadi. Nah, ini yang sebenarnya dirancang oleh Asyur. Kalau Hizkia mati, Yerusalem jatuh ke dalam tangan mereka, maka tidak ada lagi reformasi. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan melepaskan mereka. Bagaimana bangsa Babel merespon peristiwa alam yang terjadi secara ajaib atas kesembuhan Hizkia? Yesaya pasal 39.
Bangsa Babel mempelajari pergerakan benda-benda di langit dan mencatatnya dengan akurat. Mereka memperhatikan gerakan matahari yang agak ganjil dan mereka heran dan bertanya-tanya apakah arti peristiwa ini. Raja Babel Merodach-Baladan mengirim utusan pada saat itu ke Yerusalem dan ini bukan kebetulan. Mereka telah mempelajari hubungan antara kesembuhan Hizkia dengan tanda mujizat itu. Sama seperti pergerakan bintang yang menuntun orang Majus dari timur ke Bethlehem. Di sini Tuhan menggunakan pergerakan matahari untuk membawa utusan dari Babel ke Yerusalem. Dan sebenarnya jika Hizkia memanfaatkan dengan baik peristiwa ini, inilah kesempatan untuk menceritakan tentang Allah yang benar kepada utusan Babel yang datang. Sayangnya saudara sekalian, Hizkia tidak memanfaatkannya. Gantinya menceritakan kemuliaan Tuhan, Hizkia justru menceritakan kemuliaannya sendiri. Apakah tujuan sebenarnya kedatangan utusan Babel itu? Merodach-Baladan di sepanjang karirnya mencoba untuk mendapatkan kemerdekaan yang abadi dari Asyur. Karena itu dia membutuhkan sekutu yang kuat. Dan inilah sebabnya mengapa dia ingin bertemu dengan Hizkia. Jika matahari saja dapat bergeser atas permintaan Hizkia, tentulah tidak terlalu sukar untuk menaklukkan Asyur. Karena itu Babel ingin bersekutu dengan Hizkia untuk mewujudkan cita-citanya. Poin penting pelajaran hari Kamis. Kisah Hizkia memberikan pelajaran kepada kita agar ketika Tuhan memberikan keberhasilan dan kesuksesan kepada kita, gunakanlah kesempatan itu untuk memuliakan atau memperkenalkan Tuhan dan bukan memuliakan diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran kita, beriman tidak berarti tinggal diam dan tidak melakukan sesuatu yang dapat dilakukan. Tetapi apa yang dilakukan adalah sebuah bukti bahwa kita beriman. Dan itulah iman yang berbuah. Allah sebagai pencipta menekankan kedaulatan Allah yang hidup. Dia dapat melepaskan umatnya. Dia adalah penguasa alam semesta. Dan semua kerajaan tunduk pada kehendaknya. Situasi sulit tanpa harapan dari sudut pandang manusia sering memberi kesempatan bagi kita untuk lebih percaya dan berharap pada Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal untuk mengasihi umatnya. Tuhan tidak membiarkan agenda lain menghalangi rencana besar, yaitu rencana keselamatan. Dan kisah Hizkia memberikan pelajaran kepada kita agar kita, ketika Tuhan memberikan keberhasilan dan kesuksesan kepada kita, gunakanlah kesempatan itu untuk memuliakan atau memperkenalkan Tuhan dan bukan memuliakan diri sendiri. Kiranya kita boleh mengerti akan pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat ini. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami memohon agar Engkau mengurapi hati dan pikiran kami. Dan kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan rencana-rencana Tuhan yang indah kepada umat-umat Tuhan. Inilah doa harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, selamat belajar, selamat sabat, dan biarlah pelajaran ini akan menuntun kita kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati.